Duduk teman-teman semua. Shalom. Lemah sekali. Shalom. Oke, teman-teman semua. Hari ini kita akan berbicara satu topik yang akan membicarakan diri kita. Oke, karena hari ini kita akan membahas tentang good inside and outside. Jadi cantik atau bagus di dalam dan di luar. Apa yang mau dibahas hari ini? Kita akan membahas tentang sifat dasar daripada manusia, karena semua manusia umumnya memiliki itu. Namanya munafik. Oke, mari kita buka teks firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-23, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kemudian ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Seharusnya kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-36, tapi untuk mempersingkat kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, kemudian ayat 13 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membacakan karena kalau kita bergantian nanti akan berbeda, karena saya memakai Alkitab terjemahan baru. Saya akan membaca dari ayat 1 sampai 7, kemudian 13, 28. Lalu berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu lakukan dan peliharalah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri sedikit pun tidak mau menyentuhnya. Semua perbuatan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembah yang panjang dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka diberi hormat di pasar dan suka dipanggil orang rabi. Ayat yang ke-13. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda dan kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Karena itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk membuat satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah hal itu terjadi, kamu menjadikan dia 2 kali lebih pantas masuk neraka daripada kamu sendiri. Celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak mengikat, namun bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Kamu berkata bersumpah demi mezbah supaya itu tidak mengikat, namun bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu orang yang bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Orang yang bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang tinggal di situ. Orang yang bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tata Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu memberi persepuluhan dari min, ada semanis dan jintan. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Hal-hal tersebut harus dilakukan tanpa mengabaikan yang lainnya. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu saring dari dalam minumanmu, tetapi unta kamu telan. Celakalah kamu Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya,
tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang indah tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan segala kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kelaliman. Oke, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Teman-teman semua, pernahkah Anda melihat sofa? Kan sofa? Pernah nggak membongkar bagian dalam sofa? Atau melihat dalamnya sofa? Sofa itu kan umumnya cantik itu di luar, tapi coba Anda bongkar di dalam. Waduh, hancur betul di dalam. Itu bisa nanti karet ditaruh bersilang begini, kemudian busanya, kemudian ada mungkin kain perca dan segala macam di dalamnya itu. Tapi kalau sofa yang mahal mungkin bagus di dalamnya, saya belum pernah tahu. Tetapi umumnya sofa itu di luar kelihatan bau bagus, dibungkus dengan sangat rapi sekali, tapi di dalam itu hancur lebur di dalam. Tidak sama di dalam dengan di luar. Tadi di ayatnya yang ke-27 itu dikatakan sama seperti kuburan. Kuburan kan seperti itu. Ya kan? Kuburan itu di luar itu cantik, kalau disebut di sini putih karena ditaruh pasir dari luar, diperindah. Apalagi kalau kita jalan mulai dari Parapat sampai ke Toba sana, lihatlah betapa indahnya semua kuburan-kuburan di sana, tetapi di dalam itu justru terjadi pembusukan. Tidak sama di dalam dengan di luar. Yesus sedang mencontohkan hidup daripada orang-orang Farisi pada waktu itu. Tetapi ini sebenarnya juga bukan hanya berbicara kepada orang Farisi, tetapi kepada semua orang. Karena saya mau katakan adalah munafik itu adalah sifat dasar yang dimiliki oleh semua manusia. Tidak ada orang yang tidak munafik. Itu adalah sifat dasar, terbawa sejak lahir. Hanya ketika dia semakin dewasa, dia diproses kemudian bisa menjadi orang yang tidak munafik. Tetapi pada dasarnya semua manusia yang dikandung dan dilahirkan di dalam dosa memiliki karakter atau sifat munafik itu. Oke. Di dalam perjanjian baru, kata munafik itu dari kata Yunani hypocrites, yang kemudian di dalam bahasa Inggris kemudian itu diterjemahkan hypocrite. Kata ini memiliki arti, kalau diterjemahkan itu adalah pemain drama atau aktor. Karena di dalam sejarahnya Yunani itu, seorang aktor itu, pemain drama, biasanya dia ketika melakoni drama itu sebagai seorang aktor, dia akan memakai topeng sesuai dengan karakter yang dibawanya. Jadi bisa nanti seorang aktor itu memakai beberapa topeng. Jadi dia harus ahli memerankan itu. Dia bisa tiba-tiba menjadi seorang orang tua, tiba-tiba menjadi seorang anak. Itu adalah seorang aktor yang sangat ahli. Jadi penggambaran itu dipakai di dalam Alkitab untuk menggambarkan seorang yang munafik. Artinya dia berpura-pura menjadi sesuatu yang berbeda dari kenyataan. Itu adalah munafik. Kenyataannya enggak seperti itu. Makanya Kak Lucy tadi bertanya, baik enggak dia di kantor? Baik enggak dia di luar? Karena biasanya begitu, di gereja, di tempat pelayanan semua orang baik, ya kan? Tapi ketika di luar belum tentu. Jangan jaga kuncing garong, ya kan? Iya, kita tidak tahu. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia saya cek itu, kata munafik itu artinya adalah bermuka dua. Jadi wajahnya tidak satu. Orang yang perkataannya berbeda dari isi hatinya. Mulutnya bisa manis, tapi di dalam belum tentu. Nanti kita ketemu dengan dia manis sekali, ya kan? Apalagi kalau orang jualan yang manis sekali.
Tanya Kak Diana sebagai marketing. Sekarang nggak marketing lagi ya, manajer dia. Orang yang biasanya marketing itu kan manis sekali perkataannya kan. Tapi apalagi yang jual asuransi. Nanti gitu tiba-tiba kita dapat masalah, nggak tahu dia di mana. Urusannya sendiri begitu. Beda dia. Banyak yang begitu, banyak juga yang baik kan, yang sama dia perkataannya dengan perbuatannya. Kemudian yang ketiga disebutkan dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah orang yang suka berbohong. Itu adalah orang munafik. Kemudian berpura-pura percaya atau setia kepada agama, tetapi sebenarnya di hatinya tidak selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Jadi tidak sesuai. Sepertinya dia adalah orang-orang yang sangat rohani, padahal rohana. Jadi kelihatannya begitu kudus, tapi kudis. Jadi kita melihat dia begitu luar biasa hebatnya, kita memuji-muji dia, tetapi ketika kita lihat hidup sehari-harinya sangat jauh berbeda dengan itu. Nah, kalau di istilah sekarang nanti kita akan lihat itu, mulai tahun ini kan itu sudah mulai kelihatan sampai tahun depan. Di dalam tahun politik akan banyak orang munafik muncul. Yang kita sebut istilah sekarang itu, istilah kerennya itu, lebih keren dia, pencitraan. Ya kan? Padahal sebenarnya itu munafik, itu maksudnya. Dia menunjukkan nanti memberikan janji-janji manis kepada kita, tapi setelah terpilih nanti dulu berbeda dari kenyataannya. Dan kita akan menemukan itu. Kepada saya sudah banyak orang yang baik sekarang datang, karena saya memimpin gereja kan, sudah mulai berdatangan orang-orang baik, menawarkan ini, menawarkan itu. Selama ini kemana mereka? Enggak tahu saya di mana mereka ya. Karena memang begitulah umumnya. Tiba-tiba baik ya. Jadi kemunafikan terjadi karena apa? Karena setiap orang, perhatikan, kenapa kemunafikan terjadi? Karena setiap orang itu ingin tampil di depan umum itu menjadi orang yang seperti malaikat, tidak punya cacat celah, orang yang hebat. Kita semua itu pengen dipuji. Kita semua pengen dilihat berbeda dari orang lain. Jadi makanya saya katakan kita semua punya yang namanya kesombongan. Kita pengen dilihat oleh orang lain berbeda. Kita pengen dipuji. Adakah di antara kalian yang tidak pengen dipuji? Semua kita pengen dipuji. Sehingga akhirnya kita menampilkan sesuatu yang sebenarnya bukan diri kita. Itu yang menyebabkan orang munafik. Jadi kita pengen tampil berbeda, sementara karakter kita tidak mendukung untuk seperti itu. Akhirnya kita menjadi orang munafik. Akibatnya keluarlah sebuah sandiwara karakter yang mampu memuka setiap orang. Kepura-puraan ini memberi kesan palsu kepada orang di sekitarnya. Tapi orang serumahnya itu pasti tahu seperti apa dia. Ya kan? Anda boleh bersandiwara, saya boleh bersandiwara di sini. Tapi teman satu kosnya, satu kamarnya pasti tahu seperti apa dia. Jangan-jangan dia sekali sebulan baru nyuci baju, ya kan? Nyuci selimut, nyuci apa. Tapi ketika dia tampil keluar dia harum sekali. Padahal mungkin sekali seminggu mandi. Bisa saja ada orang yang seperti itu ya. Jadi orang yang munafik itu sebenarnya dia bertujuan menunjukkan dirinya adalah orang yang baik, orang yang suci, orang yang benar. Dengan demikian orang akan memuji dia bahwa dia adalah orang yang hebat. Tujuannya sebenarnya itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau lebih dalam lagi, orang munafik itu sebenarnya sedang menipu diri sendiri. Ya kan? Dia sedang menipu diri sendiri. Kenyataannya enggak seperti itu. Dia bisa membohongi orang lain, di saat yang sama sebenarnya dia sedang mempertontonkan kejahatannya di hadapan Tuhan. Kita boleh bersandiwara di hadapan orang, dengan diri kita tipu, tetapi Tuhan bisa tahu dan bisa lihat itu semua yang sedang kita kerjakan. Apakah itu benar atau tidak? Jadi orang-orang munafik itu adalah orang-orang atau manusia yang berwajah dua, bermuka dua, yang hidup di dua alam. Amphibia itu ya kan? Hidup di dua alam dia. Jadi alamnya bisa berbeda dia. Oke, manusia dengan dua wajah ini pastilah memiliki pendirian yang tidak tetap. Kata-katanya itu nggak akan bisa dipegang. Nanti di suatu saat dia bisa berubah, di saat yang lain dia bisa berubah. Prinsip hidupnya
bisa berubah-ubah tergantung di mana dia berada. Jadi orang munafik itu bisa kita sebut juga sebagai bunglon. Dia tidak tetap, dia tidak konsisten dengan perkataannya. Dan kadangkala di masa PDKT orang-orang begini banyak, ya kan? Ketika dia mau mendekati seseorang yang disukainya, dia bisa tampil wow begitu. Ketika pacaran, tetap juga seperti itu. Dia bisa menonjolkan bahwa dia orang yang sangat perhatian. Setiap 5 menit dia WA, gimana kabarnya, sudah makan, sudah mandi belum, sudah bobok belum. Itu ditanyain semua. Nanti setelah menikah, mau nggak pulang seminggu pun nggak pernah ditanya. Karena memang orang-orang begini kadangkala, ya kan, tidak sama pendiriannya. Jadi waktu dia PDKT, waktu pacaran, semua indah kelihatannya. Maka hati-hati, itu sebabnya saya sering katakan, menikahlah dengan teman. Tahu maksudnya? Karena dengan teman, kemunafikan itu akan semakin diturunkan. Bisa saja ia masih ada, tapi biasanya itu sudah lebih rendah itu. Jadi menikahlah dengan teman. Sering-sering datang ke sini supaya makin banyak temannya, ya. Oke. Nah, kisah itu pernah juga Petrus pernah ditegur oleh Paulus di dalam kitab Galatia pasal yang kedua 11-13. Paulus itu ditegur oleh Petrus. Kenapa? Karena Petrus itu bermuka dua. Ketika dia bersama-sama dengan orang non-Yahudi, dia akrab dengan mereka. Tapi begitu datang Yakobus yang orang Yahudi, dia menghindar. Supaya apa? Supaya nanti jangan dibilang dia dekat dengan orang Yahudi, dengan non-Yahudi. Jadi dia memiliki dua karakter yang berbeda. Ketika orang non-Yahudi nggak ada, dia dekat dengan ketika orang Yahudi tidak ada, dia bisa dekat dengan, karena kan orang Yahudi itu tidak boleh berteman dengan orang non-Yahudi. Karena dia sebagai rasul, kemudian ketika orang Yahudi tidak ada, dia dekatin, dia duduk bersama-sama dengan non-Yahudi. Tapi kemudian Paulus tidak suka. Jadi ketika Petrus datang ke Antiokhia, kemudian dengan terang-terangan, kemudian Paulus menentangnya. Dengan mengatakan bahwa engkau adalah orang yang munafik, tidak sesuai perbuatanmu dengan yang sebenarnya. Maksud saya, orang sekelas Paulus pun bisa jatuh loh di dalam kemunafikan. Itu artinya kemunafikan itu, makanya saya katakan kemunafikan itu adalah sifat dasar daripada semua manusia. Supaya orang Yahudi melihat dia hebat, dia nggak mau berteman. Tapi supaya orang non-Yahudi melihat dia sebagai sahabat, ditemaninya mereka. Tetapi sebenarnya hatinya tidak seperti itu. Dia tidak suka melihat orang non-Yahudi. Nanti akhirnya sampai pada suatu ketika Tuhan berbicara kepada dia, diperlihatkan kepadanya makanan-makanan yang non halal, ya kan, yang tidak halal ditunjukkan kepadanya. Kemudian disuruhlah dia memakan. Sehingga setelah itu dia berubah, akhirnya dia mau melayani orang non-Yahudi. Nah, teman-teman semua, jadi kemunafikan itu adalah seseorang yang berbeda dia di dalam dan di luarnya. Dan setiap orang, saya mau katakan sebenarnya begini, itu bukan saya misalnya, saya punya banyak kekurangan, dan kita semua, tapi bukan munafik itu. Saya misalnya lemah di dalam administrasi, saya punya kelemahan itu. Saya tidak mau menunjukkan seolah-olah saya hebat di dalam administrasi, saya punya kelemahan di situ. Saya bukan orang yang perhatian, itu kelemahan saya. Walaupun saya pernah menjadi humas di tempat ini, tapi saya jujur, saya bukan orang yang perhatian. Itu kelemahan saya. Tapi saya tidak mau menunjukkan seolah-olah saya adalah orang yang sangat perhatian. Itu baru munafik namanya. Karena semua kita pasti punya kelemahan dan kekurangan. Tapi itu tidak usah ditutupi. Ketika Anda menutupinya, itu namanya munafik. Samalah dengan filter handphone kita. Ya kan? Ya enggak. Filter handphone kita itu kemunafikan itu. Aslinya enggak begitu. Tapi begitu di TikTok, waduh, luar biasa cantiknya.
Cantik sih, ya kan? Makanya kita itu terlalu banyak menyimpan itu di dalam diri kita. Kita tidak mau jujur. Kalau kita punya kelemahan, ya sudah, tidak usah ditutupi kelemahan itu. Anda ketika dekat dengan seseorang atau ketika ada orang mendekati Anda, ya sudah, tunjukkan dirimu apa adanya. Karena nanti ketika sudah cinta semakin berkembang, kemudian ketahuan sifat aslimu ditinggalkan. Sakitnya itu luar biasa, ya kan? Ya sudah, di awal saja, inilah aku apa adanya. Mau terima ayo, kalau enggak ya enggak usah. Ya kan? Lebih bagus begitu. Mari kita jujur. Jadi kekurangan itu bukan kemunafikan. Kita terbuka dengan diri kita. Itu salah satu supaya kemudian kita tidak terjatuh di dalam kemunafikan. Jadi kemunafikan itu mengajarkan sesuatu hal yang berbeda. Ketika kita punya kelemahan, kita tutupi itu, kelemahan itu. Kita bisa channelnya banyak. Ketemu dengan orang ini channel 3, ketemu dengan orang ini channel keempat, begitu ya, seperti televisi ya, bisa berbeda-beda dia, wajahnya dimanapun bisa berbeda-beda. Ada banyak orang yang seperti itu. Saya menemukan ada orang yang seperti itu ya. Begitu manis luar biasa di depan kita, tapi di belakang kita yang ngomongin ya. Ada orang-orang seperti itu. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang disebut munafik. Jadi kita di dalam hidup kita, mari kita terbuka, mari kita jujur. Seperti apa adanya kita, termasuk di dalam banyak kelemahan kita, ya sudah, kita terbuka saja. Oke, itu salah satu tips penting supaya kita terhindar daripada kemunafikan. Dan kita semua, saya katakan tadi, memiliki yang namanya kelemahan-kelemahan itu. Mengapa kemunafikan itu terjadi? Tadi saya sudah sebutkan, kemunafikan itu terjadi adalah karena memang itu adalah watak asli kita. Sesuatu memang yang kita bawa sejak kita lahir. Itu sudah ada di dalam diri kita. Dan itu tidak bisa dihindari. Semua orang memiliki bibit itu. Jadi dosa membawa kemunafikan di dalam diri kita. Jadi ini sesuatu hal yang harus kita pahami, bahwa kita semua memiliki, atau itu adalah watak manusia di dalam keadaannya yang alami. Karena contoh misalnya begini, kenapa saya katakan begitu? Misalnya waktu kita mengalami masalah, krisis di dalam hidup, tiba-tiba saja kita bisa menjadi orang yang sangat religius, ya kan? Berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Waktu banyak masalah, tapi ketika masalahnya selesai, waduh, sudah berkurang itu. Ada banyak orang datang ke sini, waktu dia bermasalah banyak datang ke sini. Gitu masalahnya selesai, nggak nampak lagi dia. Nanti jatuh lagi dia, datang lagi ke sini, nangis-nangis. Tolonglah bang, begini-begini. Itu banyak kita temukan orang-orang begitu. Artinya itu kan sifat dasar daripada manusia. Jadi semua kita memiliki sifat dasar itu. Di dalam teks Alkitab yang kita baca ini ada dua kaum yang disebut oleh Yesus sebagai orang-orang munafik, yaitu orang Farisi dan orang Saduki. Sebenarnya itu adalah gambaran umum. Kita semua sebenarnya masuk di dalam bagian itu sebagai orang-orang munafik. Kenapa Yesus sangat benci dengan orang Farisi dan orang Saduki? Sebenarnya orang Farisi, orang Saduki ini sangat ketat, sangat bagus di dalam pengajaran, di dalam melakukan hukum Taurat, di dalam ketaatan mereka terhadap hukum-hukum Taurat, hukum keagamaan, mereka itu tidak ada lawannya. Tetapi yang Yesus persoalkan adalah mereka itu hanya pintar di dalam perkataan. Dan tujuan mereka bukan untuk memuliakan Allah ketika mereka mempraktekkan itu semua. Tetapi ada maksud lain. Mereka mengejar pujian untuk diri mereka sendiri. Mereka fokus adalah supaya orang lain melihat mereka hebat. Itu yang dikritik oleh Yesus. Sehingga Yesus mengatakan, jangan seperti orang Farisi. Jangan seperti mereka, karena mereka mempertontonkan kehebatan mereka di dalam melakukan agama, tetapi sesungguhnya di dalam tidak seperti itu. Kemunafikan yang terjadi pada orang-orang Farisi ini, kalau kita membaca beberapa teks, misalnya di dalam Matius 7 ayat yang ke-5, Yesus mengatakan, hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu.
Kemunafikan adalah karena mereka buta terhadap kesalahan mereka sendiri. Kita senang sekali langsung menuduh orang lain, ya kan? Selumbar di mata orang, selumbar itu kan seperti apa namanya ya? Taruhlah pecahan abu gosok lah misalnya. Itu kan seperti selumbar itu. Di mata orang itu bisa kita lihat. Tapi balok di mata kita besar itu. Gak bisa kita lihat. Artinya tidak tahu diri, tidak mengenal dirinya. Kita bisa langsung memberikan penghakiman kepada orang. Itu yang disebutkan. Jadi mereka itu buta terhadap kesalahan diri sendiri. Mereka tidak mau tahu kesalahan diri mereka sendiri. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, tapi mereka tidak melihat itu. Kemudian dengan gaya keagamaan mereka sebenarnya justru lalai dan buta terhadap pekerjaan pelayanan bagi Tuhan. Di dalam Lukas 12 ayat 56, Yesus mengatakan, "Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu ketahui. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini?" Mereka ahli Taurat, orang Farisi, mereka belajar memahami hukum Taurat ataupun memegang hukum Musa, sehingga harusnya mereka bisa menilai zaman, tapi tidak bisa menilai. Kenapa? Karena kemunafikan mereka. Karena sesungguhnya itu hanya penampilan luar supaya hebat dilihat orang. Mereka terlihat sebagai imam atau terlihat sebagai orang-orang yang begitu rohani, tapi sebenarnya mereka tidak peduli terhadap firman Tuhan. Itu yang terjadi. Kemudian mereka sesungguhnya tidak menghiraukan apa yang ditekankan di dalam firman Tuhan itu, di dalam tuntutan-tuntutan hukum Taurat itu. Sehingga di ayat 14 Matius 23 itu, Yesus mengatakan, "Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Mereka tahu bahwa para janda-janda harus dilindungi, harus dipelihara, tetapi justru mereka menelan itu. Itu adalah orang-orang munafik. Pengajarannya bagus, tetapi kelakuannya tidak seperti itu. Mereka mencari keuntungan untuk diri sendiri dan kemudian memperdaya orang lain. Dan mereka suka mempertontonkan atau menonjolkan diri. Itu banyak orang yang seperti itu. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang kedua, Yesus mengatakan, "Apabila kamu memberikan sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya." Upahnya apa? Ya udah pujian dari orang-orang itu saja. Kita di zaman sekarang kan banyak menemukan itu ya. Lihatlah di TikTok, di Instagram, di YouTube kan, banyak orang merencanakan untuk berbuat baik, kemudian meliput itu, mempertunjukkan itu kepada orang, dan mereka banjir pujian. Itulah upahnya, sudah selesai sampai di situ. Tapi kita yang melakukannya dengan tersembunyi. Saya tadi melakukan kebaikan kepada orang, tapi saya tidak usah kasih tahu itu apa yang saya lakukan, karena kalau itu saya kasih tahu, upah saya adalah, "Oh bagus abang ini," udah sampai di situ saja. Saya tidak mau itu menjadi upah saya, dan itu tidak perlu saya pertontonkan. Tapi banyak orang mempertontonkan itu. Misalnya penginjilan ke panti asuhan, ya kan, bawa banyak barang-barang, kemudian kita liputlah itu. Tujuannya untuk apa? Coba. Untuk apa dipertontonkan itu? Supaya orang lain mengikuti kita atau supaya orang memuji kita bahwa kami melakukan pelayanan ini, pelayanan itu? Supaya apa? Kalau di sini saya pikir kita banyak ketika kita penginjilan kemana-mana, kadang-kala itu tidak kita sebar kemana-mana sih, hanya di grup untuk menunjukkan ini pelayanan yang sudah kita kerjakan, kemudian mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang mendukung kita di dalam dana. Tujuannya kan harusnya seperti itu, bukan supaya dunia tahu kami masih bekerja sampai dengan sekarang. Bukan untuk itu, bukan untuk mencari pujian daripada orang lain. Dan mereka ini orang-orang Farisi, mereka melakukan itu adalah supaya dipuji oleh orang lain. Dan banyak orang-orang hari ini melakukan itu. Apa yang menjadi motivasi kita ketika itu mengerjakan itu semua? Supaya kita dipuji orang. Ketika kita melayani misalnya,
Untuk apa kita mempertontonkan itu? Saya hampir tiap minggu rekam khotbah, kemudian saya taruh di YouTube. Tujuan saya untuk apa? Apakah supaya orang memuji saya? Kadang-kadang cuma 20 orang yang nonton itu, tapi tetap saya setia melakukan itu. Tapi kadang ribuan orang menonton itu, tapi saya tidak akhirnya menjadi berbangga diri. Tujuan saya cuma satu, supaya Injil diberitakan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain untuk itu. Untuk dapat uang. Subscriber saya sudah hampir 2.000 hari ini, tapi sampai hari ini saya nggak dapat uang apa-apa kok dari situ. Dan saya tidak terlalu peduli dengan itu. Yang penting adalah firman Tuhan disampaikan. Tujuannya itu. Teman-teman, ini yang kemudian kita lihat daripada apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan. Ada begitu banyak contoh-contoh kemunafikan. Jadi kita bisa menilai itu. Bagaimana misalnya orang-orang yang munafik itu. Orang munafik salah satu ciri utamanya itu adalah dia akan gampang sekali melihat kesalahan orang lain. Tapi tidak melihat diri sendiri. Kesalahan diri sendiri biasanya tertutup. Tadi itu, melihat selumbar di mata orang itu. Kita bisa lihat misalnya contoh di dalam Alkitab. Orang-orang Yahudi itu bertanya kepada Yesus, mengapa murid-muridmu tidak cuci tangan dulu sebelum makan? Nah itu kan pertanyaan sebenarnya adalah pertanyaan yang kemudian sedang mau mengatakan bahwa kami itu taat kepada aturan. Kenapa murid-muridmu tidak? Kenapa engkau tidak tegur mereka? Kemudian Yesus mengatakan, hei orang munafik, engkau lihat selumbar di mata orang, tapi balok di matamu tidak kau lihat. Karena memang mereka itu adalah orang-orang munafik. Mereka lupa untuk melihat diri sendiri, seakan-akan mereka sudah bersih. Sehingga akhirnya mereka mau menerapkan itu kepada orang lain. Karena mereka menganggap diri mereka adalah sudah benar. Sehingga mereka mau orang lain juga harus hidup sama seperti mereka. Itu yang Yesus tekankan. Nah, mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita gampang melihat kesalahan orang lain? Saya sebagai dosen ketika ada paper, skripsi atau tugas akhir, saya dengan cepat bisa menilai di mana salahnya itu. Tapi coba saya yang nulis. Saya kan nulis artikel juga dikirim ke jurnal. Saya kadang-kala tidak tahu di mana kesalahan saya. Tapi menilai paper mahasiswa itu cepat sekali. Saya bisa tahu di mana kurangnya itu. Kalau kurang huruf besarnya nggak pas, kata-katanya, itu saya bisa cepat. Tapi kadang-kala tulisan saya, itu ketika saya kirim, itu biasanya dicoretin juga tetap. Maksudnya apa? Kita itu gampang sekali menilai kesalahan orang, tetapi diri sendiri susah. Ya kan? Makanya kalau kita punya skripsi, kasih dulu orang baca. Karena itu pasti akan ditemukan banyak kesalahan yang kita tidak temukan. Jadi menilai diri sendiri itu susah, tapi menilai orang lain kita gampang. Jadi ketika ada orang seperti itu, langsung menunjukkan kesalahanmu ini 1, 2, 3. Itu adalah ciri-ciri orang munafik di dalam hidupnya. Yang kedua, mengajarkan kebenaran tetapi tidak melakukannya. Menyampaikan, sudah saat teduh, Bible reading enggak, tapi dia sendiri enggak melakukan itu. Ya, banyak orang-orang munafik juga di dalam pelayanan. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius pasal 23 ayat 3 itu tadi yang sudah kita baca. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ayat yang keempat, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Artinya mereka tidak mau mengambil bagian di dalam hal-hal yang sulit. Mereka hanya melemparkan atau menaruh beban kepada orang lain, tapi mereka sendiri tidak hidup sama seperti itu. Itu adalah orang-orang munafik. Jadi kita menyuruh orang melakukan sesuatu pekerjaan, tapi kita sendiri tidak mau melakukan itu. Ya, di perusahaan banyak juga begitu ya. Bos begitu kan, disuruhnya, tapi dia sendiri nggak tahu mengerjakan itu. Ada bos begitu. Ada. Kita suruh dia, saya nggak ngerti pak, dia sendiri pun nggak ngerti. Cobalah searching gitu, tanyalah yang lain, karena dia sendiri pun nggak tahu gitu. Harusnya kan jujurlah dia, saya pun nggak tahu, mari kita pelajari. Kan begitu kan lebih enak kan? Ya enggak. Saya di gereja ketika ada penatua bertanya, misalnya begini, kan kalau sermon saya pimpin, ada pertanyaan, saya nggak tahu menjawab, saya jujur, saya nggak tahu jawabannya.
Walaupun mereka ketawai saya, sudah nggak apa-apa. Daripada saya ngarang atau sok tahu, walaupun sekarang bentar ya, kadang-kala saya begitu, saya cari dulu. Lebih bagus begitu toh, daripada saya bersembunyi. Saya juga bukan orang yang maha tahu. Tapi banyak orang menutupi diri, seakan-akan dia tahu semua. Jadi kita ketika mengajarkan sesuatu hal, dan itu kebenaran, maka kita harus hidup di dalam kebenaran itu. Ya, itu yang kedua, bagaimana kita mengetahui ciri-ciri daripada kemunafikan. Kemudian orang munafik itu tadi saya sudah singgung, melakukan sesuatu supaya dilihat oleh orang lain. Tadi contoh misalnya memberikan sedekah. Di Matius 23 ayat yang kelima itu bisa kita lihat. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Jadi memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang, ya kan, memakai baju-baju doa sebagai seorang imam, itu kan hebat itu, ya kan. Saya misalnya sebagai seorang penatua, saya pakailah jubah saya berdiri di tengah jalan kemudian berdoa supaya orang lihat saya itu orang yang rohani. Nah seperti itu kira-kira contohnya. Saya ketika berdoa begini luar biasa dilihat orang, kan saya jarang berdoa seperti itu, biasanya pegang begini. Nggak perlu dilihat orang kita, apakah kita orang yang kudus atau orang yang seperti apa. Ya, ketika orang datang bertamu ke kamar kos kita, ini sudah jam apa ini? Saya harus berdoa, tunggu ya gitu. Nggak perlu harus sampai seperti itu. Kan nggak apa-apa. Misalnya pulang dulu dia baru kemudian kita berdoa. Tapi banyak orang yang memanipulasi itu ataupun melakukan sesuatu itu supaya dilihat oleh orang lain. Jadi kelihatan religius, tetapi religiusitasnya itu adalah supaya dia mencari kebanggaan, mencari semua penghormatan dan kenikmatan dunia. Itu kemudian yang Yesus juga tegur di dalam kehidupan orang-orang Farisi, dan itu sudah dari dulu itu sudah ada, sampai dengan hari ini itu masih ada. Kemudian yang keempat, bagaimana kita mengetahui ciri-ciri kemunafikan adalah di luar kelihatannya bagus seperti tema kita hari ini, tetapi di dalam itu berbeda. Di dalam ayat 27 sampai dengan ayat 28 itu Yesus berkata, "Celakalah kamu hai orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, sebelah luarnya bersih tetapi sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan." Bersih di luar, tapi di bagian dalam busuk atau tidak bersih. Jadi kelihatan suci, putih, lembut, tapi ternyata tidak seperti itu. Dan ciri-ciri itu banyak kita lihat di dalam kehidupan orang-orang di zaman sekarang ini. Ada orang yang rajin pelayanan, tetapi dosa jalan terus. Itu kan orang-orang munafik itu. Harusnya sudah selesaikan dulu dosa-dosanya baru pelayanan. Misalnya contoh, orang-orang aktif di dalam pelayanan, tapi gaya pacarannya nggak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu kan juga adalah orang-orang yang munafik di dalam perkataan, di dalam gereja, kelihatan dia begitu kudus tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Bagaimana kita ketika kita sendiri dan bagaimana ketika kita bersama dengan orang lain? Apakah hidup kita sama? Ketika kita sendirian di kamar kita dengan bersama-sama dengan orang lain, apakah hidup kita sama? Itulah sebenarnya orang-orang yang tidak munafik adalah ketika dia sendiri dengan bersama-sama dengan orang, hidupnya tetap sama. Misalnya kita yang bekerja, ketika ada bos kita di situ, ya sudah biasa saja. Ketika tidak ada pun di situ, ya biasa aja, tetap bekerja. Itu bukan orang munafik itu. Tapi ketika ada bosnya, dia sepertinya adalah orang yang sangat sibuk sekali. Ya kan? Semua dikerjakan, bertanya dan segala macam. Tapi begitu nggak ada bosnya, handphonenya yang dipegangi terus. Ya, itulah mungkin komputernya tapi main game, ya kan? Segala macam itu yang dilakukan di sana. Dilewatkan jam pulang, harusnya pulang jam 5, pulang di setengah 6 supaya dilihat orang yang berbakti kepada nusa dan bangsa, ya kan? Padahal nggak seperti itu di hatinya. Ya.
Banyak orang-orang yang seperti itu, dan itu adalah orang-orang munafik. Sudah, kalau sudah jamnya jam 5 sudah pulang aja. Ya kan? Kalau memang sudah harus pulang, kalau masih ada pekerjaan yang harus selesaikan, sudah kerjakan. Tidak perlu harus meminta uang lembur dan segala macam. Banyak orang juga lembur tujuannya supaya dapat uang. Dilama-lamakannya kerjaannya supaya nanti di akhir bulan dia bisa lembur. Ada orang begitu, ada. Saya menemukan ada banyak orang seperti itu. Karena uang lembur itu banyak. Nanti kerja di sampai jam 10 malam. Kan bisa dapat lebih daripada gajinya dia dapat. Itu orang-orang munafik itu. Padahal dalam 1 bulan bisa dikerjakan itu. Adakah di antara kita seperti itu? Kalau ada, bertobatlah. Ya kan, itu saja sebenarnya. Oke. Jadi, apa dampak kemunafikan itu kepada kita dan kepada orang lain? Kalau kepada kita khususnya, saya mau mengatakan orang seperti itu akan capek sendiri dalam hidupnya. Sampai kapan engkau bersandiwara? Ya kan? Sampai kapan kita akan hidup dengan kemunafikan itu? Pada waktunya orang lain juga akan tahu seperti apa hidup kita itu. Sepintar-pintar apapun kita menyembunyikan diri kita di hadapan orang lain, pada akhirnya akan ketahuan. Jadi tidak perlu kita hidup sok suci, sok kudus. Saya katakan itu tidak menjamin kebahagiaan. Justru susah kita dibuat itu. Yakin enggak? Susah kita. Kalau kita harus bermuka dua, itu capek sekali itu. Capek sekali. Saya orangnya ngomongnya ya apa adanya, blak-blakan dan segala macam. Suaranya keras. Di mana-mana juga saya seperti itu. Gak usah lihat, misalnya tadi suruh saya bergaya-gaya, saya memang gak mau, dan karena memang saya gak suka dengan gaya seperti itu. Gak usah dipaksain begitu. Saya bukan orang yang luwes bisa nari-nari, gak bisa. Gak usahlah saya munafik supaya saya akrab dengan mereka. Memang gak bisa, cara saya mendekati orang lain bukan begitu caranya. Jadi mau dipaksa Kak Lucy pun tadi sudahlah, daripada gak enak gak menghargai MC, ya kan? Itu saja. Tapi saya gak mau munafik di situ. Saya memang bukan orang yang bisa Anda suruh menari-nari di depan orang begitu. Bukan karena saya malu, tapi bukan gaya saya begitu. Kak Lucy tahu sebenarnya, tapi ayolah bang, katanya, sudahlah ya. Begitu loh, itu maksud saya. Artinya kita tidak usah bermuka, itu capek sendiri. Adik-adik di sini yang sudah pelayanan di sini tahu karakter saya seperti apa. Saya orangnya keras, ya memang dari dulu begitu. Enggak perlu Anda lihat lembut-lembut, memang akhirnya saya bukan jadi diri saya. Enggak perlu kan? Ya udah, itu apa adanya saya memang. Saya orangnya kasar, orangnya ya sudah. Memang begitulah, tapi saya berusaha untuk terus memperbaiki diri supaya kemudian kelemah lembutan itu ada. Udah banyak berubah sih, tanyalah Kak Lucy 20 tahun yang lalu dia sudah kenal saya, kemudian sampai dengan udah 20 tahun kayaknya ya, belum ya? 15 tahun lah mungkin ya kenal dengan saya. Itu sudah banyak berbeda itu sampai dengan sekarang. Saya pun sadar itu, banyak berubahnya, itu karena Tuhan. Jadi itu merugikan diri kita sendiri kalau kita hidup di dalam kemunafikan itu. Jadi hati dan tindakan ketika itu berbeda, itu justru menyusahkan diri kita. Kemudian kepada orang lain, apa akibatnya? Akhirnya ketika orang tahu kita adalah orang yang munafik, maka kita akan menambah musuh. Orang lain tidak akan pernah percaya dengan kita lagi. Ketika orang sudah tidak percaya kepada kita, maka apa yang akan dipercayakan kepada kita? Kita akan rugi sendiri. Teman kita akan berkurang. Maka kemunafikan itu justru merugikan diri sendiri. Untuk sementara waktu mungkin alam berpihak kepada kita, ya kan? Kita mungkin akan dipuja-puja orang, tetapi pada akhirnya kita akan jatuh. Mau seperti apapun kita memoles diri kita, pada akhirnya akan ketahuan juga seperti apa adanya kita. Teman-teman semua, bagaimana caranya kita menolong diri kita sendiri dan orang lain ketika kita didapati kemunafikan di dalam diri kita? Matius 23 itu dengan keras sekali di ayat 33 Yesus berkata, bagaimana mungkin kamu bisa luput dari hukuman neraka? Itu mengerikan. Artinya sebenarnya kalau orang sudah bertobat, dia tidak mungkin lagi menjadi orang munafik. Jadi orang yang munafik itu sesungguhnya dia belum mengenal Tuhan di dalam hidupnya. Itu pasti itu. Jadi pengenalan kita akan Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang tidak munafik. Ketaatan kita dengan belajar firman Tuhan akan membuat kita tidak munafik.
Teman-teman semua, ada satu kisah di dalam Lukas pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Bagaimana ketika seorang tuan yang mengajak pulang hambanya, ketika dia bekerja, hambanya itu sudah bekerja lama, kemudian dibawa pulang ke rumah. Ketika berada di rumah, kemudian hambanya itu disuruh mempersiapkan makanan. Padahal sudah capek bekerja, nyampe di rumah, disuruh lagi mempersiapkan makanan. Apakah kemudian tuan itu akan makan bersama-sama dengan hambanya? Enggak. Tuannya makan, baru nanti setelah selesai tuannya kalau ada sisa, baru hambanya itu akan makan. Maksudnya apa itu? Artinya seperti hamba itulah kita di hadapan Tuhan. Kalau dibuat kepada kita seperti itu tidak menyenangkan memang. Tapi sebenarnya di hadapan Tuhan seperti itulah kita. Barulah kemudian hamba itu sekalipun dia capek dari pekerjaan, lapar dia, tapi dia nggak boleh langsung makan, dia harus melayani tuannya. Alkitab mengajarkan itu. Maksudnya di situ ada ketaatan yang luar biasa kepada Tuhan, kepada tuannya. Di hadapan Tuhan untuk menjadi orang yang tidak munafik itu, maka perlu ketaatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau tidak, yakinlah kita akan mengenakan topeng-topeng lagi terus di dalam hidup kita. Kepada ini kita berbeda, kepada yang ini kita berbeda. Kenapa? Karena kita punya maksud sesuatu yang tersembunyi di balik hati kita untuk yang ini, untuk yang itu dan segala macam. Di mana-mana kita bisa berbeda. Kita bisa menjadi pemain drama yang luar biasa, ya kan? Kalau kita dikontrak bermain drama Korea, mungkin kita bisa menang. Saking banyaknya peran yang kita mainkan di dalam hidup kita. Seperti itulah orang-orang munafik. Teman-teman semua, maka hari ini mari kita koreksi diri kita. Siapa kita selama ini? Apakah kita berbeda di dunia maya, berbeda di dunia nyata? Di dunia maya kita mengirimkan terus konten-konten rohani, tapi di dunia nyata kita sendiri tidak pernah mengikuti apa yang kita bagikan itu. Seperti apa kita adanya? Bagaimana kita di rumah, di tempat kos, dan di dalam pelayanan dan di kampus? Ya kan? Anda ketika suka dengan seseorang, pergilah ke rumahnya, pergilah ke tempat kosnya, lihatlah seperti apa dia hidup, seperti apa dia berbicara dengan bapaknya, dengan mamanya, dengan adiknya, dengan tetangganya. Seperti itulah dia adanya. Tapi jangan kasih tahu kamu datang ke situ, sudah tiba-tiba saja datang. Kamu akan lihat apa adanya dirinya. Supaya kita tidak ditipu, karena begitu banyak orang-orang munafik di zaman ini, ya kan? Ada yang kalian suka di sini. Kalau di sini bertemanlah semakin lama, maka Anda akan tahu siapa orang yang sesungguhnya. Ya, itu pasti. Itu sebabnya dari awal saya tegaskan kepada kita, kenalilah orang itu. Boleh berpacaran itu perlukah lama? Perlu. Supaya kita tahu aslinya seperti apa dia. Tapi lebih lamalah berteman daripada pacaran. Ya. Supaya kita bisa mengerti, supaya kita tahu. Jangan hanya pergi makan bakso, nonton. Ya nggak tahu kita karena fokus kita untuk makan dan nonton. Nggak pernah ngomong, nggak pernah apa. Ya bagaimana kita tahu seperti apa dirinya? Pergilah pelayanan di mana dia, bagaimana dia dengan keluarganya dan segala macam. Itu perlu kita tahu. Karena kita bukan 1 minggu, kalau tidak suka nggak bisa kita mundur lagi. Ya kan? Jadi mari kita menjadi apa adanya diri kita. Tidak perlu kita memanipulasi diri kita. Tidak perlu kita bersikap munafik di hadapan siapapun. Karena di hadapan Tuhan kita tidak bisa bersandiwara. Ada lagunya itu kan? Di hadapan manusia kita bersandiwara, tapi di hadapan Tuhan kita tidak bisa. Kita tidak bisa bermuka dua. Jadi mari kita koreksi diri kita. Lawan kata daripada munafik adalah berintegritas. Sesuai kata dengan perbuatan, tidak bermuka dua, apa adanya, seperti itu, utuh. Seperti itulah yang Tuhan harapkan dari kita, supaya kita tidak menjadi orang-orang munafik, baik di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini, adakah yang mau bertanya? Silakan. Kalau saya tidak tahu, saya bilang tidak tahu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Jadi pertama kenali diri kita ya. Siapa kita?
Apakah kita selama ini adalah orang-orang yang memang munafik? Kalau kita berkata aku bukan orang munafik, saya mau katakan maka engkau adalah orang munafik. Benar, serius. Kalau Anda mengatakan kita adalah orang yang benar, orang yang tidak ada salah, saya katakan Anda adalah orang munafik. Bertobat. Tapi kalau kita mampu menilai diri kita, saya begini selama ini, sudah ceritakan aja kepada Tuhan, gak usah kepada saya. Maka kita akan bebas daripada kemunafikan itu. Tapi kalau kita tetap bersembunyi, selama ini kan aku begini Tuhan, selama ini aku begini, atau kepada orang lain, kita tetap itu membungkus itu. Tadi Kak Lucy sudah tanya, ya kan? Masing-masing. Tapi lihatlah, tanyalah kepada teman supaya kita dikoreksi, ya, kepada teman kompak kita, apa yang kurang dalam diri kita? Apakah kita memang sering bersandiwara atau seperti apa? Ada pertanyaan? Silakan. Saudara-saudara, teman-teman semua. Ada? Udah tahu kalian semua? Ada pertanyaan? Ayo. Masih ada waktunya kan? Masih ada waktunya kan? Udah habis. Karena sudah 51 menit memang. Biasanya kan 45 menit kan? Udah lewat. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, saya akan menutup ini dengan perkataan daripada C.S. Lewis. Dia berkata begini, integritas adalah melakukan hal-hal yang benar sesuai firman Tuhan meskipun tidak ada seorang pun lainnya yang memperhatikan atau melihat kita. Itulah orang yang berintegritas, yang tidak munafik. Kita sama dimanapun dan kapanpun, kita sama, tidak berbeda. Amin. Udah saya tutup, udah amin, nanya lagi dia. Silakan. Harus dijawab itu Kak. Karena bukan itu yang kita bahas hari ini. Boleh nggak nanti kita itu ngomong kalau itu ya, yang ada hubungannya dengan inilah. Kalau saya jawab nanti jadi panjang. Saya bisa jawab itu kenapa mereka seperti itu dan kenapa segala macam saya tahu. Mereka itu lebih jujur daripada kita. Itu kalau mau dihubungkan, mereka itu lebih jujur daripada kita dan mereka lebih konsisten dengan pengajaran yang mereka dapat dari kita. Mereka hebat dalam hal itu. Kita harus belajar. Orang-orang Kristen sekalipun tahu kebenaran yang sesungguhnya, tapi tidak mau memberitakan kebenaran itu kepada orang lain. Tapi orang-orang saksi Yehova, mereka walaupun diajari salah, tapi mereka mau dengan luar biasa jalan kemana-mana memberitakan itu. Padahal itu salah yang diberitakannya. Kita tahu kebenaran, tapi kita tidak mau memberitakannya. Dalam hal itu mereka jujur. Nanti lebih dalam boleh diskusi ya Bang? Kalau sudah dipancing begitu biasanya ada yang mau bertanya. Silakanlah. Ayo. Saya tutup. Oke, cukup. Mari kita berdoa kalau begitu. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kasih-Mu bagi kami. Hari ini kami boleh belajar tentang kemunafikan. Sesungguhnya kami sedang membicarakan diri kami, karena itu adalah watak asli daripada semua manusia. Kami selalu ingin menampilkan sesuatu hal yang berbeda dari diri kami, tetapi kenyataannya diri kami tidak seperti itu. Ampuni kami Tuhan, jikalau di dalam kehidupan kami ada begitu banyak sandiwara atau peran yang kami perankan yang tidak menunjukkan diri kami apa adanya. Di hadapan orang lain kami bisa terlihat baik, tetapi sesungguhnya tidak seperti itu. Ampuni kami jikalau di dalam kehidupan kami ini kami melakukan dosa, kesalahan di hadapan Tuhan, bahkan mungkin di hadapan orang lain. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi kami tahu apa yang kami lakukan, dan lebih lagi Tuhan tahu dan melihat semua yang kami kerjakan. Oleh karena itu kami tidak mau menjadi orang-orang munafik, karena kami tahu ketika kami menjadi orang-orang munafik, sesungguhnya diri kami sendiri yang capek untuk melakukan peran-peran itu ya Tuhan. Karena itu tolonglah kami supaya kami tampil apa adanya, supaya kami percaya diri dengan diri kami, supaya kami tidak dipengaruhi oleh tujuan-tujuan lain yang tidak benar. Kami mau hidup seturut dengan firman Tuhan, kami mau hidup di dalam kebenaran. Karena itu Tuhan, tolonglah kami semua di tempat ini. Kami tidak ada yang lepas atau terbebas daripada kemunafikan. Oleh karena itu kami percaya, jikalau kami mau tunduk dan taat kepada kebenaran Tuhan, kami mau tunduk dan taat
taat dalam pimpinan Roh Kudus, kami akan bisa dituntun dengan benar. Kami bisa dituntun menjadi orang-orang yang tampil apa adanya, menjadi orang-orang yang berintegritas, bukan menjadi orang-orang munafik. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan. Ajarilah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya mendengarkan saja. Kami tidak ingin hanya menambah pengetahuan secara kognitif kami, tetapi kami ketika kami mengetahui kebenaran, kami mau melakukan kebenaran itu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah kebenaran firman-Mu di dalam setiap pribadi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.